Hi readers and writers, saya sedang mau sarapan dulu. Jadi sambil sarapan, sambil kita bersemang tentang sharing tentang penulisan dan penerbitan buku. Sebab ramai yang PM saya tanya, macam mana sis terbitkan buku sendiri. Jadi daripada saya jawab satu-satu, bagus saya guna page saya untuk sharing lah. Oke, share tentang apa yang pengalaman saya tentang penerbitan buku dan juga pengetahuan saya lah. Jadi saya hanya akan bercakap hari ini, kita sharing. Untuk saya buat kopi dulu, kasih share dulu ini saya punya live. Saya akan live dari 8.30 hingga 9.30 pagi. So kamu share dulu sementara saya buat kopi teno. Nah, ini kegambaran saya nih, kopi teno. Jadi kamu share dulu sementara saya buat kopi dulu tadi. Kak Z, hari ini saya lupa saya terbawa kotak dia saja. Hai Nar, thank you karena sentiasa ada dalam live saya. Oke, nah hari ini kita sembang-sembang biar payah formal sangat. Respek saya hari ini ketinggal. Kalau saya angkatkan dia punya line spek saya untuk driving, line spek saya untuk tengok yang biasa. So share dulu. Oke, hari ini saya mau bercakap tentang macam mana menerbitkan buku, novel kah, apa jenis penulisan lah, itu kemana, di mana, macam mana. Oke, mungkin sebab ramai di sini yang aktif menulis di Facebook tapi tidak tahu macam mana cara untuk menerbitkan buku. Oke, sepatutnya kalau kamu pergi kursus paling murah pun dalam satu hari pun setengah hari aja selalu 150 dia punya bayaran yuran selalu. Kalau saya buat pun begitu juga bayaran, tapi high project black sebab siapa saja mau tengok. Sebab saya mau saja minta kawan sarapan dan sembang-sembang lah. Saya pun mau tahu ilmu yang sedikit yang saya ada ini yang saya mau share. Kamu masuklah live saya, kalau tidak pun terpulang sama kamu orang. Sebab saya tahu yang sudah ramai yang tahu pasal ini, tapi masih ada yang belum tahu dan masih perlukan ilmu. Jadi kamu masuk saja lah, sambil saya promote buku saya juga tuh. Masih share dulu. Hari ini saya mau kasih buka rahasia saya macam mana saya buat buku. Oke, jadi share dulu. Awal kelasnya dari jam 7.30 sampai 8.30. Terus sekarang baru ada free, so saya bertolak dari Keningau selalu dari jam bila, jadi jam 6 begitu tidak sempat. Saya tidak suka makan yang terlalu awal, jadi terus masuk kelas, dan keluar baru dapat sarapan. Ada masak Oke. Kasih share dulu. Banyak orang PM saya, banyak
penulis-penulis baru yang PM saya mau minta ajar lah apalah tentang macam mana cara penerbitan buku, macam mana mau publish buku sendiri. Tapi memang bukan orang mau kasih share sebab mungkin macam orang selalu ini benda-benda macam ni boleh bikin cari duit, kamu kasih tahu orang begitu buat kursus. Tapi siapa kamu di page saya akan bagi sedikit demi sedikit lah. Tapi memang kalau macam secara online macam ni kita tidak dapat, macam kalau macam saya tak dapat jawab soalan kamu secara detail lah. Jadi kalau mau yang macam lebih detail, kamu kena ikut kursus lah. Ini secara khusus saja, secara umum saja saya bagi tahu. Jadi kalau macam kamu perlukan lebih, kamu kena pergi kursus-kursus mana-mana lah. Tapi kalau saya rasa kamu ikut betul live saya, kamu boleh juga itu, kamu boleh juga faham dan kamu akan dapat hasilkan buku kamu sendiri, staf kamu. Tapi kamu kena ikut betul lah live saya. Ini part 1 saya bagi secara pengenalan dulu lah, macam mana cara untuk memula jadi penulis dan berdaftar jadi penerbit yang sah. Jadi kamu kena bukan yang main tapuk-tapuk belakang mau buat buku begitu, yang memang sah, yang boleh jual, yang boleh masuk perpustakaan punya buku kamu buat. Jadi nanti saya akan sembang lah, tunggu dulu dalam 10 orang saya akan proceed terus kita punya cerita. Oke, kamu share dulu. Saya mau selama 1 jam. Tolak mau sharing semuanya kan. Habis itu 1 kali pub saya baru saya cakap balik. Oke, siapa yang belum kenal saya, kamu tengok di dalam page saya, Sabahan Story by Rena Nongyong. Nama pena saya Rena Nongyong. Oke, nama penuh saya Rena Rio Nayong, berasal dari Kudat. Oke, seorang guru dan mengajar di Tambunan, berasal dari Kudat. Oke, latar belakang pendidikan. Semasa saya belajar diploma, saya ambil diploma bahagian pendidikan awal kanak-kanak prasekolah. Pagi 1 jam saja ini, 1 jam saja kita bersiaran. Hai Noi, Hanor. Oke, apa tadi tuh? Sambil diploma bahagian pendidikan awal kanak-kanak prasekolah dan bagian psikologi kanak-kanak, dan juga pengajaran bahasa Melayu diploma. Tapi bila sudah jadi cikgu, saya melanjutkan pelajaran di UMS, ambil bahagian English as a second language, jadi cikgu bahasa Inggris lah, ambil degree yang ijazah sarjana muda, belum lagi master, tidak master saya, takat Inggris ya. Oke, ambil TESOL. Jadi tetapi itulah pelikan, ambil pengajar Melayu diploma, lepas itu jadi guru bahasa Inggris pula. Tapi itu pelik tapi benar, memang benar lah, begitulah kehidupan. Sebab waktu saya posting pertama kali di Pulau Banggi tiada guru bahasa Inggris dari tahun 1 sampai tahun 6. Jadi berbekalkan saya punya pengalaman sebagai volunteer guides untuk volunteers, sukarelawan sukarelawan yang masuk di Pulau Banggi kan dulu, untuk berjumpa dengan orang-orang asli di sana, orang Banggi. Jadi saya pernah jadi sukarelawan untuk jadi penterjemah orang lah, dari Jepun, dari China, dari Korea semua. Jadi saya terpaksa bercakap bahasa Inggris waktu itu, saya baru tingkatan 5, tingkatan 4 gitu. Jadi daripada pengalaman itu, dan juga saya pernah bekerja dengan company inverted company di Api Center sana di KK dulu. Dia satu company yang suppliers, employers dan engineer
untuk Panggal B punya transformer elektrik. Jadi bercakap tentang apa nama dia, selalu bercakap bahasa Inggris. Nah, siapa idola kau penulis? Oke, untuk idola tuh saya kalau macam di Sabah punya, saya punya idola Angela Ingkuan, dan dia yang jadi mentor saya sampai saya boleh menghasilkan buku. Oke, Nur Hayat. Kalau macam yang sebab saya lebih kepada penulis Sabahan punya. Jadi sebagai idola Sabala punya penulis si Angela Ingkuan. Benci Itu Rindu. Dia punya penulis buku di Alaf 21. Dia seorang yang humble. Dia tidak rugi berfungsi ilmu. Dia ada satu lagi buku Sayang Kinabalu dengan Karang Craft. Dia lah satunya idola. Oke, kita sambung yang tadi pengalaman saya dalam hanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya sukarela lah mengajar bahasa Inggris, tiada guru sana. Jadi daripada itu setiap kali saya pindah sekolah karena tawarkan guru bahasa Inggris. Akhirnya saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang teaching English as a second language, TESOL, bahasa Inggris UMS punya sekolah menengah punya. Tetapi saya hanya 4 bulan mengajar sekolah menengah. Saya lebih suka di sekolah rendah sebab lebih free macam sekarang nih. Dan hobi saya memang menulis dari umur saya tuh waktu itu tahun 9 tahun saya menulis di kertas kajang tuh bagi 2 saya dengan kakak saya menulis dari 8 malam sampai pukul 12 malam. Lepas itu kami berganti untuk baca. Memang minat menulis lah, dan suka menulis diary. Saya suka menulis diary. Saya tulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Begitu. Tapi saya lebih suka menulis dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, penceritaan dalam bahasa Melayu, tetapi dialog dalam bahasa Sabah. Sabahan slang punya, kalau dialog dia sejalan. Oke, jadi sejak lama saya menulis dari berhenti juga lah, tapi diary saya tidak pernah berhenti. Saya lebih bisa macam bercerita tentang diri saya kepada diri saya, dan juga bercakap dengan menulis diary dalam bentuk doa. Gitu. Saya menulis diary dalam bentuk doa, itu salah satu terapi saya lah. Penulisan ini satu terapi bagi saya. Oke. Selamat pagi Mami Aca. Oke, bercakap kembali tentang penulisan. Saya rasa saya tidak berapa terlayan kamu punya soalan itu. Saya terberapa nampak sebagai aspek saya terlupa. Oke, saya bercakap tentang, kita mula bercakap sharing tentang penulisan dan penerbitan secara self-publish. Oke, saya terpanggil untuk sharing sebab ramai yang PM saya tentang hal ini, dan saya tidak dapat cakap satu-satu orang, PM satu-satu orang. Apapun saya rasa ramai yang tahu juga, ramai juga yang self-publish di sini. Cuma saya sharing ini untuk pengetahuan lah. Dan kalau kamu mau yang lebih lanjut, lebih teliti, lebih detail, kamu boleh ikut kursus-kursus lah. Ini hanya untuk sembang-sembang secara share pengalaman dan pengetahuan yang saya ada. Oke, humbly saya ingin memberitahu yang saya bergerak sendiri dari tahun 2016. Oke, saya sudah menerbitkan dalam 7 buah buku. Oke. Kecil, saya mau tengok sekarang lagi balik kamu punya komen. Oke, kamu komen, saya nanti saya balas sekarang. Itu nama saja yang besar saya nampak, boleh nampak betul. Yang lain macam kabur. Lain saya tengok betul kasih dekat, tapi saya bercakap di pasal nih yang tujuan saya mau kita sembang-sembang. Oke. Sebelum itu ada beberapa buku saya yang saya mau kasih tengok balik. Ini ada percobaan terakhir di bulan Desember, ini terbitan Januari 2019.
tapi dia ditulis dari 2018 lagi. Ucapan terakhir bulan Desember. Ada beberapa lagi naskah lah, yang tinggal 3 kayak itu. Jadi siapa yang berminat boleh PM saya. Ini yang baru cetak balik lah, yang sudah sold out, yang cetakan pertama. Yang ini saya cetak melalui company DWB Production. DWB Production. Jadi walaupun saya self publish, kadang-kadang saya minta penerbit juga melalui company, sebab ada, nanti saya kasih tahu kenapa. Ini adalah buku dalam bahasa Rungus, bahasa etnik Rungus. Isayoko Siti Nabono. Ini Zain, ini Zain RM10 saja. Kalau masih ada ini 3 nih, satu naskah lagi, jadi kamu boleh PM saya kalau mau, siapa yang berbangsa Rungus itu, tapi di dusun pun boleh. Ada satu yang di pusat daerah pusat populer. Oke, kamu boleh PM saya kalau berminat. Oke. Yang ini harga RM32.25 termasuk. Teruskan, nanti lagi kita promokan. Oke, mula-mula untuk menjadi seorang penulis yang pendaftar penerbit persendirian sebagai seorang penulis. Sebenarnya di dalam perpustakaan negara ini kita ada satu peruntukan khas untuk persendirian yang menulis buku sendiri saja sebagai penulis. Semua penulis boleh menerbitkan buku, tidak perlu guna license ataupun apa-apalah yang lain. Hanya perlu ID daripada ID penerbit sebagai penulis dari Perpustakaan Negara Malaysia. Cara dia senang saja, mudah saja. Kamu boleh dapat dalam 3 hingga 5 hari daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Cara dia, kamu pergi website, kamu pergi website Perpustakaan Negara Malaysia, www.pnm.gov.my. Kamu boleh download sana dia punya borang. Oke, cara dia kamu mengisi, ada 2 jenis borang di sana. Satu borang 1 dan juga borang 2. Borang 1 itu adalah permohonan sebagai penerbit persendirian, sebagai penulis. Penerbit persendirian penulis itu borang 1. Kamu download dari sana, dari pnm.gov.my. Siapa yang untuk menerbitkan buku sendiri, kamu dengar betul ini saya punya sharing, berguna untuk kamu orang. Saya nampak ramai itu yang suka menulis. Jadi daripada kena kopi-kopi orang, kamu punya story, lebih baik kamu terbit sendirilah sayang. Sekurang-kurang yang untuk simpanan kamu sendirilah. Tidak perlulah macam, bukan untuk tujuan untuk macam komersial sangat, cuma macam kita simpan untuk diri sendiri supaya tidak rugi. Itu kita punya idea supaya anak cucu kita boleh baca, kita simpan begitu. Jadi yang first itu tadi, kita pergi website www.pnm.my. Kemudian kamu cek sana, kamu cari borang 1. Borang 1 itu supaya kita boleh dapat satu surat kebenaran sebagai yang ada ID kita sebagai penerbit persendirian dan penulis. Oke, itu borang itu borang 1 itu boleh digunakan untuk 2. Oke, 2. 1 untuk kamu dapatkan ID penulis persendirian. Oke, kamu isi borang itu, ada di bahagian ada tulisannya, kamu boleh tik yang bahagian penulis persendirian, ataupun satu lagi company, syarikat penerbit sebagai syarikat. Kamu penerbit sebagai syarikat, itu kamu boleh komersial lah, kamu boleh jadi distributor juga. Kalau kamu syarikat, kamu boleh kasih edar, kamu boleh minta LPO, betul LPO kan, macam buku kamu jual dengan perpustakaan, yang perpustakaan sekolah kan begitu contoh. Sebab semua perpustakaan yang kerajaan punya, sama ada perpustakaan negeri, perpustakaan sekolah-sekolah, dorang ada budget, ada peruntukan, ada grant khas untuk membeli buku kan.
Jadi kalau kamu company, kamu boleh kasih jual sama dorang secara LPO, secara macam kasih hutang sama dorang, nanti dorang bayar bila dorang dapat itu duit daripada kerajaan begitu. Oke. Jadi tidak apa, saya share saja ini. Jadi kalau macam apa nanti saya save di dalam page saya, kamu boleh tengok balik. Oke, kemudian selepas itu selepas kamu apa tuh isi borang tuh, kamu scan dengan IC kamu depan belakang macam biasalah, yang atas IC depan, bawah atau IC belakang, bagian belakang kamu state, lepas tu kamu scan sama-sama dengan borang tadi, borang satu dari Perpustakaan Negara tu, kamu email dengan dorang pnm.gov.my, email dia itu juga pnm.gov juga dia punya email, dan ada di dalam tu borang tu dia punya email dan alamat semua ada di dalam sana. Jadi kamu senang saja email, saya tidak perlu datang ke Perpustakaan Negara Malaysia di KL, kamu email saja. Oke, dan yang itu sudah saya beritahu tadi ada 2 jenis. Satu, kamu boleh apply guna borang yang sama, kamu apply persendirian. Kalau persendirian punya hanya photostat IC saja, dengan photostat IC saja dengan tu borang. Tapi kalau company punya, kamu ada photostat tu syarikat ataupun lesen kamu sama ada itu kamu kalau yang syarikat punya, syarikat penerbitan, kamu kasih nama syarikat lah, bukan nama sendiri. Kalau persendirian kena nama sendiri dari nama yang di dalam IC kamu guna sebagai penerbit, sebab nanti kamu tulis dalam buku nama penerbit, nama kamu lah, bukan company. Tapi kalau company isi borang yang sama, tapi kamu kena sertakan bukan IC saja, IC pengurus dia siapa, lepas IC pengurus, lesen kamu sama ada syarikat, ataupun kalau tidak syarikat punya lesen yang dari perbandaran saja itu pun boleh juga. Kemudian COP, kamu kena COP syarikat di bahagian bawah tu yang sebelah tanda tangan, itu beza dia. Kalau persendirian saja kamu hanya bagi IC kamu, photostat IC. Oke, apa beza di antara syarikat dengan penerbitan secara publication yang syarikat punya dengan self punya sendiri? Oke, beza dia macam ni. Oh ya, ada sedikit saya bagi tahu tadi. Kalau syarikat kamu boleh jual secara LPO maksudnya kamu boleh kasih hutang sama macam perpustakaan ataupun kedai-kedai buku, kamu boleh kasih hutang dorang, lepas tu kamu boleh claim. Tapi kalau secara persendirian tidak boleh, mesti kamu jual secara cash, sebab kamu bukan pengedar. Kita hanya macam kita terbit sendiri dan kita jual secara online, ataupun boleh juga jual di kedai, sebab dia ada ISBN juga itu buku. Cuma kamu tidak boleh kasih hutang, macam tidak boleh claim dengan kerajaan lah. Kalau macam yang mau ada macam kamu jual di Perpustakaan Negeri contohnya kan, kamu tidak boleh claim macam pakai LPO, jadi kamu kena jual cash saja. Ataupun ada cara juga, kamu boleh pinjam lesen orang lain yang penerbit. Itulah pentingnya juga ada juga macam penerbitan secara syarikat, sebab boleh minta tolong orang untuk kasih publish kamu punya buku, bukan publish, kasih distribute, kasih edar kamu punya buku. Jadi kamu boleh print sendiri, lepas tu kamu minta tolong edarkan daripada company-company yang ada pun boleh juga, supaya tapi kamu kena bagi dorang persen lah untuk semua jualan kamu. Itu beza dia. Kalau persendirian kamu tidak boleh kasih jual secara LPO ataupun secara late payment order begitu, kamu kena cash. Satu lagi, kamu dengan macam agensi kerajaan begitu, kamu tidak boleh buat LPO, kecuali kalau kamu melalui syarikat-syarikat publication ataupun distributor yang lain lah, kamu dengan bantuan dorang ada setengah jam lagi.
Kemudian kalau persendirian punya, kamu hanya boleh terbitkan yang buku yang kamu ada berkenaan. Contohnya kalau macam terbitkan, sebab kita mau terbitkan secara legal kan, legal maksudnya ikut undang-undang. Ini saya yang tulis, ini buku ini saya yang tulis, itu coba terlihat, saya yang tulis, jadi saya adalah penerbit dan penulis dia. Oke, jadi saya boleh terbit ini guna saya punya ID penerbit. Mohon ISBN, ini ISBN ya, hak cipta, mohon hak cipta. Waktu kamu isi borang itu, mesti juga kamu ada satu buah buku, satu manuskrip, ada satu manuskrip kamu yang sudah siap edit semua. Sebab kamu tidak boleh mohon ID tanpa buku, kamu tidak boleh mohon ID tanpa buku, paham? Bukan kamu isi itu borang satu, lepas itu kamu kirim, kamu dapat ID, tidak. Kamu kirim tuh, itu kamu punya borang sama-sama dengan borang dua. Borang dua adalah permohonan ISBN. ISBN ialah barcode untuk hak cipta kamu punya buku. Sekarang ini saya bercakap pasal buku, belum lagi e-book. Nanti part-part seterusnya saya akan cerita pasal e-book. Ini buku dulu, printed book dulu saya mau cerita. Oke, jadi waktu kamu isi borang satu tuh, mesti isi juga borang dua. Borang dua adalah borang permohonan ISBN, hak cipta. Jadi bila kamu sudah isi itu dua, kamu mesti ada cover buku yang kamu sudah siap. Oke, kalau kamu sebagai seorang penerbit persendirian, paling bagus kalau kamu sendiri cover sendiri, jadi lagi untung lah, jadi duit untuk kita buat orang. Tapi kalau kamu tidak pandai pun tidak ada masalah, sebab ada banyak company yang ada di Facebook. Kamu type saja itu syarikat penerbitan itu banyak itu. Jadi kalau macam contohnya saya terbit yang ini berbuat dengan BWB Production. BWB Production dia ada selalu syarikatnya dia orang ada perkhidmatan untuk buat cover, untuk editing begitu. Jadi perlu juga ini company, walaupun kamu jadi penerbit persendirian, perlu juga kamu kadang-kadang bekerja sama dengan company lah, supaya kamu memudahkan kerja kamu. Contohnya macam saya buat dua kan, untuk saya reprint balik ini dan untuk Madau, dengan saya buat sambungan dan tangkong pinungkusan. Hari itu yang sudah sold out sudah tuh tangkong pinungkusan, jadi saya terdapat kasih sini habis sudah. Saya punya kopi ada di rumah, saya tidak terbawa. Jadi terpaksa saya perlu perkhidmatan company juga untuk satu buku saya yang ini masih terbit semula. Jadi yang satu tuh saya terbit sendiri sampai habis lah, keseluruhan, totally saya sendiri self publish. Yang ini saya suruh saya minta BWB Production untuk reprint balik. Jadi macam ada juga kepentingan untuk yang company ini lah. Dia tidak semestinya macam tidak perlu itu company, tidak. Kita perlu juga. Sometimes kita perlu rushing ataupun kita perlukan sesuatu perkhidmatan macam buat cover, editing, setting semua. Jadi kita boleh hubungi orang lah. Jadi kita akan di-charge mengikut tuh apa saja perkhidmatan yang dorang bagi saja. Jadi printing kita urus sendiri. Jadi dia punya bila kita urus sendiri printing dia kita print sendiri, cost dia pun kita sendirilah, costnya dari kita sendiri. Tapi printing, kamu printing banyak syarikat printing nih di Malaysia. Jadi kamu pandai-pandai saja kamu kasih beza mana satu murah, mana satu quality dia bagus. Dia juga bagus murah tapi quality dia tidak bagus. Jadi kamu type saja sana di Facebook, kamu cari syarikat printing, cetakan buku. Keluar juga itu banyak. Jadi kamu pilihlah, kamu PM satu-satu, kamu WhatsApp mana satu, kamu bandingkan mana satu yang terbaik, dia punya quality, service dia semua. Macam saya coba banyak satu jumpa yang saya rasa saya boleh terima dia punya quality dan juga harga dia. Memang mula-mula teruk saya kena harga dia.
rugi saya banyak, saya terlampau rugi banyak. Mula-mula ribu-ribu saya habis. Yang first buku saya apa, gadis kecil di sudut mata dulu. Saya punya Zen, memang rugi, tapi tidak apa, itu biasalah itu. Kalau kita mau dulu baru kita tahu macam mana mau jadi betul. Baik, itulah tuh kamu type saja di Facebook, kamu search saja printing company, publishing company, semua ada sana. So kamu kena pandai-pandai lah pilih mana satu yang baik lah, yang kamu rasa paling bagus lah. Jadi kamu tengok dorang punya review dorang mana satu yang paling banyak macam print di sana, apakah di sana lah itu yang lagi bagus. Jadi self publish ni dia macam untung rugi sendiri, untung sendirilah begitu. Tapi ada orang komplain juga, dia bilang, oh ya, jangan dulu kita cakap dulu pasal hantar itu borang tadi. Oke, sudah kita isi borang satu. Untuk company itu tadi saya sudah cakap tadi, kalau company isi borang yang sama juga, cuma dia perlu license punya photostat, IC pengurus, dan juga apa tadi itu, ya itu borang lah, dengan satu borang 2 kamu isi juga untuk mohon ISBN untuk satu manuskrip. Tidak perlu kamu hantar sama PNM tuh manuskrip kamu, hanya kamu perlu gambar muka depan dan juga belakang dia yang ada sinopsis. Oke, untuk kasih antar sama dorang dengan muka surat pertama hak cipta. Mana muka juga nih di dalam. Oke, muka surat pertama hak cipta, yang ini dulu, yang macam nih, yang ada ini yang kulit dia. Ebook lain, ebook depan saja boleh, tapi itu nanti kita cerita. Tapi ini untuk printed book, kamu kena desain, kamu kena hantar desain satu nih, depan dan belakang yang ada sinopsis. Itu untuk yang apa tadi, kasih lampir sama-sama dengan borang 2 permohonan ISBN. Itu borang 2 dengan desain kulit buku, dengan satu lagi muka surat hak cipta. Di muka surat satu ini, muka surat hak cipta. Ada berapa terang? Muka surat hak cipta. Oke, muka surat hak cipta. Hak cipta terpelihara, dibilang sini. Hak cipta tidak nampak kok, tidak terang. Hak cipta terpelihara, dia bilang. Ini kamu kan ada nih muka surat. Oke, dan apa kandungan yang mesti ada? So, kalau tidak lengkap kan dorang email kamu suruh kamu kasih lengkap. Oke, kandungan dia mesti ada cetakan bila, siapa penulis dia, oke, apa tajuk dia, siapa penulis dia, lepas itu terbitan siapa penerbit. Kalau diri sendiri pakai ID sendiri, kamu tulis nama kamu sendiri lah sebagai penerbit. Diedarkan oleh siapa, kalau macam ada penjual lain lah selain daripada diri kamu. Kemudian penerbit itu mesti ada dia punya alamat di bawah, mesti ada alamat dia lengkap dengan alamat. Kalau tidak, dorang suruh kamu isi balik tuh dia punya, ini kamu type sendiri. Ini hak cipta, ini kamu kena type sendiri. Oke, kamu boleh tengok di dalam buku-buku, contoh-contoh buku lah. Senang saja itu kamu mau tahu. Kamu cari buku-buku novel yang dari Alaf 21K, dari Karangcraft K, kamu tengok, kamu cari muka surat hak cipta, semua ada tuh buku tuh. Muka surat hak cipta. Jadi di sana kamu mesti ada butir-butir yang lengkap lah. Penerbit dia, penulis dia, dan penerbit siapa. Lepas tu di bawah tu nama penerbit itu mesti ada alamat dia. Kalau company, nama company dan alamat. Tapi kalau sendirian, nama sendiri dan alamat di mana lah, dan nomor telepon. Lepas tu ilustrasi dan layout dia, setting dia, siapa ilustrasi, cover dia lah, siapa yang buat. Kalau diri sendiri, tulis lagi balik nama sendiri. Lepas tu editor dia siapa, ini editor, mesti ada editor. Kita terbit buku, macam saya mula-mula kan saya edit sendiri, boleh juga kamu letak edit sendiri, tapi untuk memastikan kualiti buku kita lebih baik, itu pengajaran sama saya lah. Sebab saya pernah satu dua kali terbit buku edit sendiri, tidak ambil editor lain.
memang sekali saya baca balik buku saya kan mengecewakan saya sendiri, sebab lain kalau macam kita sendiri satu orang sejak kita edit kita sudah bukan bosan tapi kita banyak kali baca itu, kita ceritakan, kadang-kadang kita skip benda-benda yang ejaan begitu, kadang-kadang kita skip sebab macam kita biasa saja sama kita tiada jiwa sudah mau baca itu, kita cerita sampai 5-6 kali kita baca untuk mau cari kesilapan. Jadi kesilapan ejaan, sebab betul lah ini kita menulis nih, kita laju, itu otak kita lebih cepat daripada tangan kita menulis. Jadi memang kesilapan tuh memang ada, typo semua, kadang terdouble kita tulis n, contoh lah begitu, atau tanda baca tidak terletak dengan betul begitu, sebab terlampau mau cepat. Jadi benar-benar begitu kita perlu editor. Pengajaran bagi saya lah, untuk buku saya ketiga baru saya start, saya mesti ada editor lain. So kurang-kurangnya guru bahasa Melayu yang kamu percayalah, so kurang-kurangnya dia ada degree dalam pengajaran Melayu begitu, dan dia sedang mengajar bahasa Melayu. Kamu boleh cari kawan-kawanku, tidak semestinya profesional. So kalau profesional betul dia 50 sen satu muka surat pun ada, walaupun 2 baris saja itu muka surat, titik noktah saja itu muka surat pun diorang tidak juga. Tapi kalau macam yang biasa, kalau macam saya selalu lupa, orang editing 30 sen satu muka surat, itu standar lah yang biasa punya, 30 sen satu muka surat. Jadi lebih baik, memang kena lebih baik ada editor lah, memang lebih baik. Sebab kadang-kadang kalau kita jual buku kita hantar di kedai buku ataupun di perpustakaan, sometimes kita mohon ISBN, tidak masalah, hak cipta dari perpustakaan negara, apa saja buku dorang akan luluskan ISBN, sebab itu adalah kita punya kekreatifan sendiri, hasil tangan kita sendiri. Jadi dorang tidak sangat, kecuali kalau dia ada sensitivity di dalam sinopsis itu, ada sensitivity yang tidak bagus. Kalau tajuk dia memang ada sensitif lah, itu tidak boleh, itu memang dorang reject lah. Tetapi kalau macam semua lengkap, lepas ke sinopsis dia pun tidak sensitif, kamu tahu sensitif kan agama kah, yang ketara, kalau tidak ketara tidak juga. Kalau dari tajuk pun sudah sensitif, memang tidak boleh lah begitu. Jadi tapi tidak cerewet lah, PN perpustakaan negara bagi ISBN memang tidak cerewet, sebab itu semua kan ada kategori dia. Kalau macam yang kategori dewasa, tidak semestinya dorang mau, kita tidak boleh kita tidak boleh terbitkan, sebab kita boleh categorize itu buku ikut adult punya, orang dewasa punya, budak-budak begitu di perpustakaan atau di kedai buku. Tapi kadang-kadang kalau macam kita tidak upah editor, kita edit sendiri, dan itu buku punya hasil macam banyak kesilapan yang macam typo kah ataupun apa error lah yang lain. Kadang-kadang kedai buku bila sudah cek kan, ataupun perpustakaan dorang pandai reject. Jadi macam rugi juga lah kan, sama kita jaga nama kita juga kan, malu juga kalau kita hasilkan buku. Buat buku ini senang, tapi kita sendiri malu bila kita menghasilkan buku yang tidak berkualiti langsung. Nah, jadi kalau macam yang kita memang manusia ni memang macam mana tinggi pendidikan dia pun memang ada silap juga kadang-kadang menulis sesuatu. So terlalu banyak kan, kalau macam tebal lagi buku, aduh culing-culing mata mau menulis kadang-kadang. Jadi kalau macam orang sabar lagi nih, sebab dipengaruhi oleh dia punya dialek kan, kadang-kadang macam tertulis sesuatu yang tidak sepatutnya ditulis, dia punya bunyi huruf, jadi bunyi dari perkataan bahasa lisan akan jadi dalam terjemah dalam tulisan. Jadi memang banyak kadang-kadang silap. Jadi kita perlu editor kalau boleh. Selain dari kamu, sekurang-kurangnya satu orang lah, paling bagus 2 orang, tapi 1 orang pun oke juga lah. Tapi pastikan yang orang yang kamu boleh percaya, dan selepas diedit kamu tengok lagi balik lah, jangan biarkan terus terbit begitu saja. Paling bagus 3 orang sebenarnya, lepas kau edit 1 orang edit, lepas itu 1 orang lagi baru cantik. Jadi
itu nasihat saya lah, pengalaman saya sendiri. Saya terlampau eager untuk membuat buku dulu. Mula saya terbit sejak Zen tidak perlu ada ISBN pun boleh, dia 100 muka surat, dia dari Perkataan Magazine, dia hanya buku hiburan semata-mata, yang secara umum siapa-siapa boleh jual dan beli. Tapi dari segi editing saya fail mula-mula, sebab saya terlampau banyak terbit buku dan saya tidak sempat untuk tengok betul-betul. Kadang-kadang macam okay, sudah ini bila sudah print, ya sebab itu bahagian printing. Kalau bahagian printing itu dorang terpeduli itu ada silap kah apakah sana dorang print, saya kerja dorang print. Kecuali kalau kamu print melalui company penerbitan, dorang ada editor, kamu boleh minta tolong dorang edit balik dan sebagainya lah, setting balik. Jadi buku kamu mungkin akan lebih baik daripada apa yang kamu sudah buat lah, begitu. Menghantar manuskrip saja. Setengah ada, sekejap lagi masang. Baik, itulah kebaikan sama ada kamu edit sendiri ataupun minta edit. Lebih baik lagi edit sendiri dulu dan minta edit dengan orang lain untuk menghasilkan buku yang lebih baik lah, begitu. Jadi saya sudah kasih tahu tadi untuk hari ini, itu saja dulu untuk printed book. Dan satu lagi, setiap buku yang kita terbitkan itu kita mohon ISBN. Perpustakaan negara akan minta 5 naskah untuk simpanan dorang lah. Dan setiap tahun, tapi kamu kena daftar. Lepas tu paling baik kamu berdaftar dengan ELIB, e-library perpustakaan negara di ecentral.com. So kamu boleh hantar kamu punya salinan secara e-book sama dorang, dan dorang boleh tolong kamu jual buku secara e-book tanpa modal. Lepas tu dorang akan bagi royalty dengan kita untuk setiap buku yang kita hantar. Okay, kamu ada jual, kamu ada pembelian atau tiada pembelian, memang ada jual kamu dapat. Yang penting kamu ada buat buku dan hantar salinan untuk dorang akan bayar kita. Itu salah satu yang menarik lah. Kalau kamu buat dengan company yang akan dapat duit, ya, untuk keuntungan kamu. Company yang akan dapat duit daripada royalty itu. Kalau kamu hanya akan dapat duit royalty daripada company, jadi satu sejalah kamu dapat dari company aja. Tapi kalau kamu terbit sendiri, kamu dapat untung dari jualan, kamu juga dapat bayaran daripada perpustakaan negara, royalty dari sana. Saya baru 1 kali dapat lah, setiap tahun orang akan bagi. Saya baru 1 kali dapat dari library, belum sampai 1000 lah. Saya pun tidak rajin sangat buat banyak e-book sekarang. Jadi itu kebaikan dia lah. Walaupun self-publish itu baik, ada juga dia punya kelemahan lah. Bagi orang-orang yang tidak pandai desain kulit buku sendiri dan setting buku sendiri, ada masalah sikit lah. Jadi kita masih perlukan company, syarikat penerbitan buku untuk minta bantuan orang dari segi editing dan juga designing dan setting. So terpulang sama kamu, sebab semuanya cost. Walaupun sama company, kalau company kecil kamu kena bayar juga cost tanggungan untuk printing dan juga perkhidmatan, ya. Bukan mentang-mentang company kamu tidak bayar, tidak, kamu kena bayar juga. Tetapi kalau company besar, dorang ada dua bagian. Macam contohnya kalau penerbitan Prima, dia ada 2 saluran. Satu berbayar sama satu lagi yang dorang sponsor. Tapi kalau yang dorang sponsor tu yang Alaf 21 yang selalu kena ambil novel dorang masuk dalam drama tu, itu dorang pilih betul-betul, ada panel pemilihan dorang
untuk pilih mana manuskrip yang sesuai, yang dorang rasa sesuai untuk dorang mau terbit. Jadi itu free maksudnya kamu tidak perlu keluar duit untuk penerbitan, kamu hanya akan diberi royalti. Tetapi kalau yang bahagian yang kamu boleh juga hantar, kita boleh juga hantar pergi sana kita punya manuskrip, tapi kita bayar dengan kos kita sendiri. Memang mahal sedikit lah sebab dorang punya quality, dorang punya editor pun yang berpengalaman, yang sudah lama, dorang punya apa nih, desainer pun memang yang oke semuanya tenang. Jadi perkhidmatan dorang ni macam tu jenama lah, benda sama tapi jenama dia ada jenama, jadi dia mahal lah sikit. Begitu. Dia di Karangcraft kamu boleh hantar manuskrip sana, tapi kamu boleh bayar. Tapi dia punya cetakan paling kurang 300 hingga 1.000. Jadi macam boleh juga lah kita terbit secara kalau kita ada duit lah. Tapi kalau kita hanya macam contohnya macam saya hanya mau koleksi sahaja, dan untuk saya dan readers yang setia dengan saya punya karya yang mau minta secara printed book, sebab kira macam saya mau simpan untuk diri saya saja semua idea saya supaya tidak hilang begitu saja, saya simpan. Jadi anak-anak yang di depan tuh di masa depan tuh, generasi akan datang boleh baca karya saya, jadi saya simpan lah. Macam tidak banyak sangat lah, paling banyak pun macam 300 naskah begitu, paling banyak pun 500 begitu, itu banyak lah tuh. Kalau macam selalu 100 begitu, kadang-kadang kalau macam contohnya kalau macam ini sedikit saya macam bahasa etnik ini saya buat nih dalam 30 naskah saja begitu, 30 naskah sudah saya buat. Jadi tinggallah keperluan dia berapa untuk simpan sendiri. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini lah tentang printed book. Jadi siapa-siapa yang macam perlukan detail betul-betul tuh kamu boleh ikut kursus lah. Tapi kalau kamu boleh paham, setakat yang saya share ini pun kamu sudah faham, kalau kamu dengar betul-betul kamu boleh faham, kamu boleh buat sudah. Jadi sebenarnya tidak susah sangat, cuma kesungguhan lah. Kalau orang bilang kalau hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalikan. Begitulah itu. Jadi jangan lupa masih ada yang ini untuk saya punya buku, masih ada dendam untuk madau. Ada 8 naskah lagi tinggal. Jadi kalau berminat boleh PM dengan saya. Tapi cetakan yang pertama sudah habis. Ini cetakan yang kedua sudah. Ini melalui production BWB. Ada lain sedikit dia punya desain daripada yang pertama saya terbit. Ada 8 buah 9 begitulah dia punya tinggal. Dan yang ini yang ini ada 3 lagi, coba terakhir di bulan Desember ada 3 lagi naskah. Jadi kamu boleh PM saya kalau mau. Kalau yang orang rumus tuh etnik rumus, kalau kamu mau yang ini saya si Ginavono, ini cinta Zen saja nipis, harga dia Rp10 satu, 19 lah kalau sama-sama dengan pos, 18 ringgit kalau sama-sama dengan pos. Yang ini dalam bahasa rumus juga nama dia itu Busak Tepurak, dari Busak Tepurak, buuk Busak Tepurak. Ini pun 18 juga kalau dengan pos kali. Jadi siapa yang berminat boleh PM saya, sebab masih ada lagi yang tinggalan ini sikit-sikit lagi. Kalau mau ebook, kalau mau beli ebook saya, semua 7 buah buku saya ada di dalam
kamu boleh beli dalam ecentral.com ataupun di Google Playbook. Kalau mau murah kamu beli di Google Playbook lah, di sana murah sedikit. Kalau yang di eCentral tuh ada mahal sedikit daripada di Google, tapi kalau di Google dia guna reload telepon kan, tapi kalau yang di eCentral dia guna online, begitu, online banking. So di mana saja kamu berada, kamu boleh e-book saya, senang saja. Oke, ataupun boleh PM saya untuk pembelian lah. Saya boleh balas kamu sama ada kamu PM di page saya ataupun di wall saya di Rena Nongyong, Rena the Storyteller, ataupun Sabahan Story by Rena Nongyong. Oke, ini adalah part 1. Nanti saya akan di lain hari untuk tengoklah esok, mungkin dalam 3 hari ini saya bagi sedikit lah. Jadi siapa yang berminat tuh, ini kamu share saja, walaupun kalau sudah saya tutup pun kamu kasih share saja. Jadi nanti kalau mungkin esok dalam 3 hari ini saya akan share part yang seterusnya lagi. Boleh buat tweet dengan apa yang kita buat hasil tangan kita, walaupun tidaklah banyak sangat, tapi sekurang-kurangnya tidak sayanglah kita bersangkang mata menulis, ada juga kita dapat sikitkan. Oke, itu saja dari saya, dan jumpa lagi mungkin esok di masa yang sama. Untuk saya akan share tadi penerbitan dan hak cipta kan, ini saya akan e-book. Nah, macam penerbitan e-book besok mungkin saya akan cakap pasal penerbitan e-book. Jadi stay tune, nanti kasih share saja yang ini supaya ramai yang ikut nanti, di masa akan datang lah. Kalau kamu bukan penulis pun sebagai pengetahuan kamu lah, jadi kamu lebih menghargai apa yang saya penulis terbitkan. Kalau kamu tahu macam mana dia punya prosedur penulisan begitu. Lepas ni saya akan share tentang macam mana platform penjualan secara e-book, cara-cara promosi, cara-cara jualan yang lain, dan juga mungkin saya akan share macam mana cara penulisan dan pembahagian masa lah, supaya boleh menulis lebih banyak, begitu. Jadi macam mana cara penulisan novel. Jadi thank you very much siapa yang stay live sama saya sambil